Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kita ketemu lagi pada video kali ini. Tadi saya barusan bermain namanya Sunflowers. Ini adalah salah satu bentuk literasi numerasi Bapak Ibu. Ini bermain untuk area bermain anak-anak sekaligus berlatih menghitung. Ada kurang, ada bagi, ada kali, dan ada tambah. Ini oleh-oleh dari Australia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, belum lama ini kita sudah menerima surat edaran merupakan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, di mana surat keputusan tersebut atau keputusan bersama tersebut memuat tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 untuk pendidikan dasar dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, yaitu di tahun akademik. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana isi dari keputusan bersama tersebut. Kalau kita cermati, keputusan bersama tersebut itu membahas dua komponen utama, yaitu pembelajaran yang dilakukan untuk wilayah zona hijau dan pembelajaran yang dilakukan untuk wilayah zona merah, kuning, dan orange. Bagaimana Bapak Ibu? Tertarik untuk mempelajari bersama? Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum klik subscribe, like, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain supaya bermanfaat lebih banyak untuk orang lain. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Selamat menikmati. Bapak Ibu, mari kita membahas tentang panduan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 untuk sekolah, orang tua, dan siswa berdasarkan keputusan bersama 4 menteri. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, bagaimana bentuk pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru tersebut untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK? Nah, untuk secara pastinya mungkin kita belum tahu bagaimana dan teknisnya seperti apa, tapi kita coba memaknai dan menyikapi dari keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, informasi dalam video ini bersumber dari Kemendikbud tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, dari Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan Kemendagri tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan pembelajaran pada tahun 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, mari kita maknai bersama-sama dari keputusan bersama tersebut. Dalam keputusan bersama tersebut dapat kita lihat bahwa pembelajaran itu tidak dilakukan secara serentak, tapi dengan ketentuan
Pada kawasan zona hijau itu dapat melakukan tatap muka dengan izin Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenak dan disetujui oleh gugus tugas COVID-19 setempat. Pada kawasan zona kuning, orange, dan merah itu tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Baik Bapak Ibu, kita akan mengupas satu persatu di dua kawasan tersebut. Yang pertama kita kupas adalah kawasan zona hijau. Pembelajaran pada kawasan zona hijau itu dilakukan dengan tatap muka. Dan ini melalui dua fase Bapak Ibu. Yang pertama adalah fase masa transisi. Itu berlangsung selama 2 bulan sejak tatap muka dan menggunakan shift atau bergantian Bapak Ibu. Dan yang kedua, masa kebiasaan baru setelah melewati masa transisi. Artinya setelah 2 bulan itu kok aman dengan masa tatap muka masa transisi itu, maka pembelajaran akan memasuki fase yang disebut dengan kebiasaan baru. Pada kawasan hijau ini, sebelum memulai tatap muka, sekolah harus memenuhi daftar periksa dan mengunggah pada laman Dapodik bagi sekolah-sekolah yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misal, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau EMIS bagi sekolah yang berasal dari Kementerian Agama. Misalnya RA, MI, kemudian MIN, MTS, kemudian juga ada MAN dan sebagainya. Yang kedua, kepala sekolah menyatakan siap. Seandainya sekolah sudah memenuhi daftar periksa dan mengunggah pada Dapodik atau EMIS, tapi kepala sekolah menyatakan belum siap, maka belum memulai tatap muka. Pembelajaran tatap muka dihentikan dan diganti BDR bila ada indikasi kurang aman atau tingkat resiko daerah tersebut berubah. Misalnya Bapak Ibu, BDR akan dilakukan atau pembelajaran tatap muka itu dihentikan seandainya misalnya ditemukan ada kasus terpapar corona atau ada beberapa siswa yang positif di situ. Maka ini mengindikasikan kondisi yang kurang aman sehingga bisa ditutup dan diganti dengan BDR. Atau resiko daerah yang semula zona hijau berubah menjadi zona kuning atau zona merah atau zona oranye itu dapat dihentikan tatap mukanya dan diganti dengan BDR. Orang tua siswa boleh memilih tetap BDR walaupun sekolah telah mulai tatap muka atau dibuka. Jadi, walaupun sekolah itu sudah menerapkan tatap muka, tapi seandainya orang tua itu tidak merasa yakin, tidak merasa aman, maka orang tua itu tetap boleh memilih menggunakan BDR. Semakin jelas tuh Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat bagaimana prioritas tatap muka di zona hijau. Jadi tatap muka di zona hijau itu dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan jenjangnya. Prioritas pertama itu adalah pada sekolah menengah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dan paket C maupun paket B itu terdahulu. Yaitu di bulan Juli itu mulai melakukan tatap muka. 2 bulan berikutnya disusul oleh SD dan sederajat serta paket A. Nah, kemudian 2 bulan berikutnya, kalau ini bulan September, 2 bulan berikutnya yaitu bulan November, itu disusul oleh PAUD baik formal maupun non-formal. Jadi berjenjang dari jenjang yang paling tinggi ke jenjang yang paling rendah. Itu prioritasnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana prosedur pembelajaran tatap muka? Nah, ini ada beberapa poin Bapak Ibu yang kami ringkas. Yang pertama, dilihat dari waktu paling cepat. Untuk sekolah menengah, baik pertama maupun atas, itu masa transisi bulan Juli. Jadi tatap mukanya di bulan Juli.
Nanti selama 2 bulan akan masuk pada masa kebiasaan baru, yaitu September 2020. Kemudian untuk sekolah dasar dan SLB itu masa transisinya bulan September. Jadi tatap mukanya bulan September. Kemudian kalau itu aman, maka akan dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru yaitu bulan November 2020. Sedangkan PAUD itu masa transisinya bulan November 2020, kalau aman selama 2 bulan, maka bulan Januari 2021 untuk PAUD akan memasuki masa kebiasaan baru. Bagaimana kondisi kelas Bapak Ibu? Untuk sekolah dasar dan menengah atau kesetaraan itu maksimal 18 siswa per kelas. Jadi satu kelasnya itu paling banyak 18. Boleh kurang dari 18. Di masa kebiasaan baru itu juga sama. Sekolah luar biasa seperti SDLB, SMPLB, SMALB, kalau pada masa transisi maksimal 5 siswa per kelas, di masa kebiasaan baru juga masih sama, yaitu maksimal 5 siswa per kelas. Bagaimana dengan jumlah hari, jam tatap muka, dan jumlah shift-nya Bapak Ibu? Nah, itu di semua jenjang ditentukan oleh sekolah, baik di masa transisi maupun di masa kebiasaan baru. Nah, perilaku wajibnya seperti apa? Pada semua jenjang itu sama, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter, dan tidak kontak fisik, serta menerapkan etika batuk atau bersin. Misalnya ketika mau batuk atau bersin dengan menutup mulut supaya cairannya tidak menyebar kemana-mana. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini. Dan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi baru tentang pendidikan dari video-video saya. Kemudian yang kelima kita lanjutkan kondisi medis warga. Pada semua jenjang, baik di masa transisi maupun masa kebiasaan baru, kondisi medis warga harus sehat. Jika mengidap penyakit penyerta, misalnya ada kolesterol, ada diabetes, ada penyakit jantung, dan sebagainya, itu selalu terkontrol dan tidak memiliki gejala COVID-19. Kantin untuk semua jenjang pada masa transisi itu tidak dibolehkan. Di masa kebiasaan baru itu diperbolehkan. Tentu saja dengan protokol kesehatan. Olahraga dan ekstrakurikuler untuk semua jenjang sekolah pada masa transisi tidak dibolehkan. Anak-anak disarankan untuk olahraga di rumah. Pada masa kebiasaan baru, itu olahraga dan ekskul dibolehkan kecuali yang menggunakan alat atau fasilitas bergantian. Misalnya, sepak bola, itu kan bolanya satu, tapi digunakan bergantian. Bola voli dan bola basket juga sama. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, kegiatan lain selain pembelajaran, misalnya ada pentas, seni, ada pameran, pertemuan orang tua, istirahat sekolah, di semua jenjang tidak dibolehkan. Jadi pada masa transisi tidak ada istirahat Bapak Ibu. Kemudian di masa kebiasaan baru itu diperbolehkan tapi dengan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, nah bagaimana sekolah menyikapi pembelajaran di zona hijau? Seandainya sekolah berada di kawasan zona hijau dan mau menerapkan tatap muka, tentu saja semua ini masih menunggu petunjuk teknis yang resmi dari Kementerian Bapak Ibu. Yang pertama, mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik bagi PAUD
Maaf, ini bukan PAUD, Bapak Ibu, PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK, atau MIS bagi RA, MI, MTS, MA. Yang meliputi, nah apa saja daftar periksanya tadi? Misalnya fasilitas sanitasi dan kebersihan seperti toilet, sabun cair, hand sanitizer, dan disinfektan. Itu harus disiapkan. Yang kedua, juga harus mudah akses untuk puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Yang ketiga, area wajib masker dan juga sekolah harus memiliki termogan, ya, alat pengecek suhu. Kemudian juga diperlukan pemetaan kesehatan, misalnya siapa warga sekolah, misalnya guru atau karyawan yang memiliki penyakit bawaan, riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, serta riwayat kontak dengan positif corona. Yang kelima, membuat kesepakatan dengan komite sekolah. Nah, sehingga apa yang dilakukan sekolah itu tentu saja disetujui dan disepakati oleh komite sekolah. Apa saja yang lainnya dari sekolah yang bisa digunakan untuk menyikapi pembelajaran zona hijau, Bapak Ibu? Yang kedua, sekolah harus membentuk Satgas Penanganan COVID-19 tingkat sekolah. Yang ketiga, sekolah membuat RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, untuk pendanaan pendukung kebersihan, kesehatan, peningkatan kapasitas, dan sosialisasi. Jadi semua itu dana yang dibutuhkan di sini itu teranggarkan dalam RKAS. Yang keempat, sekolah menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenak bila ada warga sekolah yang terindikasi positif corona. Baik Bapak Ibu, sekarang bagaimana orang tua menyikapi? Nah, orang tua kalau seandainya nanti diberlakukan tatap muka masa transisi pada zona hijau, maka orang tua harus meyakinkan diri dulu untuk mengikuti sekolah tatap muka. Seandainya tidak yakin, orang tua boleh memilih tetap BDR atau belajar dari rumah. Seandainya yakin mengikuti tatap muka, maka orang tua sebaiknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga pola makan dan asupan gizi anak agar meningkatkan imun anak. Yang kedua, mengajak anak untuk selalu berolahraga di rumah. Yang ketiga, membimbing dan memastikan anak selalu menjaga kebersihan diri. Yang keempat, ketika berangkat sekolah, anak sebaiknya diantar dan dijemput. Jangan menggunakan kendaraan umum terlebih dahulu. Sekaligus kita juga memastikan bahwa anak-anak kita itu tidak bermain setelah pulang sekolah. Karena anak-anak mungkin kan merasa bosan selama dikarantina di rumah. Kemudian tiba-tiba ada kesempatan kumpul dengan teman, dikhawatirkan mereka akan bermain dan lupa bahwa masih dalam kondisi pandemi. Yang kelima, anak dilengkapi dengan masker dan membawa hand sanitizer walaupun mungkin sekolah telah menyediakannya. Tapi tetap membawa itu sebagai kelengkapan pribadi. Yang keenam, menyiapkan bekal makanan dan minuman anak. Karena di sekolah tidak ada kantin dan ini karena dibuat sendiri supaya lebih sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yang ketujuh, menjaga psikologis anak. Karena anak-anak pada masa pandemi ini banyak mengalami mungkin kebosanan, kejenuhan karena harus di rumah, tidak bisa beraktivitas, bermain bersama teman-teman mereka. Maka kita harus bisa tetap menjaga emosi anak stabil dan tetap ceria di masa pandemi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan,
boleh Bapak Ibu tuliskan pada kolom komentar di bawah video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana siswa harus menyikapi pembelajaran di masa pandemi ini dengan tatap muka. Yang pertama, siswa harus menjaga pola makan dan asupan gizi agar meningkatkan imun. Siswa juga harus selalu berolahraga di rumah. Selalu menjaga kebersihan diri seperti selalu cuci tangan dan segera mandi setelah sampai rumah. Baju-baju yang kotor segera dicuci atau ditempatkan di tempat yang khusus. Yang keempat, berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Dari sekolah langsung ke rumah, tidak mampir-mampir ke tempat-tempat lain. Karena kita tidak tahu kuman itu atau virus corona itu berada di mana karena tidak tampak. Yang kelima, menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Yang keenam, membawa perlengkapan sekolah sendiri, tidak meminjam dari teman. Yang ketujuh, membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Dan yang kedelapan, selalu menjaga jarak dengan teman-teman maupun Bapak Ibu guru. Ketika komunikasi juga selalu dijaga jaraknya 1,5 meter. Nah, itu tadi Bapak Ibu, bagaimana orang tua, siswa, dan sekolah menyikapi untuk pembelajaran tatap muka di kawasan zona hijau. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembelajaran di kawasan zona merah, kuning, dan oranye. Pada kawasan ini, pembelajaran tetap dilakukan dengan BDR, belajar dari rumah seperti semester kemarin. Nah, bagaimana sekolah menyikapinya, Bapak Ibu? Sekolah harus menetapkan model pengelolaan sekolah darurat selama BDR. Modelnya seperti apa yang mau dipakai itu? Yang kedua, menentukan sistem pembelajarannya. Setelah modelnya ditemukan, baru sistem pembelajaran seperti apa. Yang ketiga, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sekaligus dibuat kerangkanya bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang keberlanjutan. Yang keempat, kepala sekolah melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru. Nah, guru-guru ini harus dibina dan dipantau terutama terkait kompetensi dan kapasitasnya dalam menyiapkan pembelajaran untuk BDR. Yang kelima, memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Misalnya komputer, HP, WiFi maupun paket kuota internet. Yang keenam, membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua atau wali dalam mendampingi anak BDR. Karena kemungkinan banyak orang tua yang tidak paham Bapak Ibu bagaimana harusnya. Nah, sekolah itu perlu membuat program parenting atau pengasuhan untuk membantu orang tua atau wali dalam mendampingi anak. Sehingga terjadi aktivitas yang betul-betul harmonis di rumah. Kemudian yang ketujuh, membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19. Yang kedelapan, menyiapkan lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Jadi bisa dibuat seperti jurnal harian. Hari ini, jam ini, kegiatannya apa. Yang kesembilan, menyiapkan bahan pelajaran dan penugasan luring dan jadwal pengambilan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Di sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas jaringan internet. Atau siswa-siswa tidak memiliki fasilitas internet. Maka sekolah itu bisa mengantisipasi yaitu dengan penugasan luring di luar jaringan dan jadwal pengambilan. Misalnya, setiap Senin
orang tua itu ke sekolah mengambil materi dan penugasan, kemudian Senin depan dikumpulkan lagi dan mengambil yang baru. Bisa juga guru yang terdekat dengan anak-anak, lokasinya itu yang mendatangi siswa, kemudian memberi tugas dan mengambil jawaban. Nah, itu untuk strategi dan teknisnya diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. Bagaimana orang tua menyikapi? Yang pertama, menyepakati dulu cara berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi, harus ada komunikasi dengan sekolah. Yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak. Jadi, bisa diadakan dialog dengan guru. Yang ketiga, orang tua menyiapkan perangkat pembelajaran seperti HP, komputer, atau kuota internet dan dipastikan jangan sampai habis atau baterai laptop maupun HP itu habis di tengah pembelajaran. Jadi harus disiapkan sebaik mungkin. Yang keempat, memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring dalam jaringan. Yang keenam, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Jadi kita ingatkan anak-anak kita. Yang kedelapan, kita bisa membantu anak mengumpulkan foto, lembar aktivitas, dan penugasan tiap hari. Kemudian juga kita aktif berdiskusi dengan guru. Ya, kita sebagai orang tua harus proaktif Bapak Ibu, terutama terkait tantangan atau kendala yang dihadapi oleh anak kita selama proses pembelajaran daring. Yang ke-10, kita memastikan fasilitas dan tempat belajar yang nyaman bagi anak, sehingga anak merasa nyaman, tidak terganggu belajarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang terakhir, bagaimana siswa menyikapi pembelajaran BDR ini. Yang pertama, siswa harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku, alat tulis, HP, paket data, atau kuota internet. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Jangan takut bertanya bila mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Jadi kamu atau kalian pilih tempat yang nyaman di mana kalian bisa belajar. Yang kelima, memahami jadwal pelajaran serta tujuan pembelajarannya itu apa, supaya kalian memahami dengan jelas apa yang akan dicapai dengan pembelajaran hari itu. Yang keenam, kalian aktif dalam diskusi dengan guru. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas dari guru dan mengajak orang tua berdiskusi. Ajaklah orang tua kalian untuk berdiskusi kalau kalian memiliki permasalahan. Dan kalian juga bisa meminta bantuan orang tua untuk membahas beberapa hal yang mungkin kalian belum paham. Yang kedelapan, menyampaikan kepada guru atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar. Jadi kalau ada kesulitan, kalian silahkan bilang kepada Bapak Ibu guru atau orang tua kalian. Dan yang kesembilan, menuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Jadi ada tindak lanjut dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian sudah memahami? Nah, itu paling tidak kita mempersiapkan diri seandainya nanti Bapak, Ibu atau putra-putri nanti berada di zona hijau dengan tatap muka. Nah, kalian sudah memiliki bekal. Dan apabila kalian juga pada kondisi zona
merah, kuning, dan oranye, sehingga harus di BDR kalian juga sudah memiliki bekal apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jangan lupa senantiasa tetap berdoa, jaga kesehatan, dan tetap ceria. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham dengan memperhatikan apa yang kita bahas hari ini? Nah, tentu saja setelah kita memahami, kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut tahun ajaran baru 2020-2021 sebentar lagi. Bulan depan kita sudah memasuki tahun ajaran baru tersebut. Untuk itu kita perlu persiapan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan tulis pada komen di bawah video ini. Baik Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi pada video saya berikutnya. Masih seperti janji saya, kalau kemarin video kita tentang contoh pembelajaran dengan grup BA secara online, besok kita akan membahas bagaimana RPP untuk model daring. Tunggu video-video baru dari saya ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendukung channel saya dan untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu Bapak Ibu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.